10 menit aja. Ya, senang sekali kesempatan kali ini. Saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda semua lagi, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini ya. Tidak terlalu panjang teman-teman, di 10 menit aja ya. Tonton sampai habis, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya. Nah teman-teman, sebelum saya cerita apa kali ini, sebelumnya di awal saya mengingatkan buat kita semua, kalau bisa, kalau memungkinkan situasinya ya, kalau bisa nonton video saya, siaran saya ini jangan ditaruh handphonenya di samping, cuma dengerin suaranya doang. Jangan ya, kalau bisa sambil pegang handphonenya, sambil diliatin gitu loh sayanya gitu ya. Saya udah uting rambut nih buat Anda gitu ya. Kependekan masih gitu ya teman. Tapi bukan itu maksud saya, bukan. Maksud saya adalah sambil pegang handphonenya, sambil liatin videonya. Kenapa? Karena saya suka tambahkan tulisan-tulisan di bawah ini ya, yang bisa membantu teman-teman untuk lebih ngerti lagi. Oh ini loh maksudnya gitu ya. Jadi bisa membantu menurut tulisan-tulisan di sini. Jadi kalau bisa sambil ditonton gitu ya. Nah teman-teman, ini video ke-6 seri tentang Esther. Saya masih bahas tentang Esther. Ada 7 video, jadi masih ada satu lagi di depan sana belum saya upload. Beberapa hari lagi akan saya upload ya, seri tentang Esther. Ini video ke-6 ya. Ini video ke-6-nya, jadi artinya ada 5 video di belakang sana yang membahas tentang Esther ya. Saya bahas kitab Esther, saya banyak dapetin yang namanya favor, perkenanan Tuhan dalam hidup ini gitu ya. Teman-teman, saya banyak belajar dari situ. Penting banget yang namanya menjaga perkenanan Tuhan loh dalam hidup kita. Mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita, itu penting sekali dalam hidup kita. Anda mau ya, apa yang tidak pernah kau lihat dengan matamu, yang tidak pernah kau dengar dengan telingamu, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan siapkan buat kita semua. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Anda mau, saya mau, Anda juga harus mau ya. Nah teman, baca kitab Esther juga tidak terlalu panjang, hanya 10 pasal saja, sebentaran juga habis ya. Nah ini video ke-6 seri tentang Esther. Saya akan khusus bahas tentang yang namanya menjaga perkenanan Tuhan, menjaga favor Tuhan. Jangan sampai favor Tuhan hilang teman-teman dalam hidup kita. Jangan, jaga favor Tuhan dalam hidup kita sampai garis akhir hidup kita ya. Teman-teman, dikisahkan ada seorang raja bernama Raja Ahasweros, kerajaan Persia saat itu ya. Dia bikin pesta, dia bikin perjamuan, dia undang tamu-tamu, para pejabat-pejabat, para pembesar-pembesar, ada rakyat juga ya. Datanglah ke pesta, undang-undang semua tamu-tamu itu, bikin pesta ya. Tapi di dalam pesta itu raja suatu kali panggilkan Ratu Wasti. Ya, ini ratu pertama yang dikisahkan di kitab Esther ya. Ratu Wasti namanya. Panggil Ratu Wasti datang ke pestaku. Pakaikan dia mahkota, datang ke pesta ya. Tapi singkat cerita, Ratu Wasti menolak perintah dari sang raja tadi, suruh datang ke pestanya, tidak mau datang ya. Dia nggak mau dengerin perintah sang raja. Ratu Wasti cuekin raja gitu ya. Cuekin raja, dicuekin teman. Selidik punya selidik, ternyata Ratu Wasti lagi sibuk. Sibuk ngapain? Dia juga bikin pesta sendiri di tempat kediaman ratu ya. Dia sibuk sendiri teman-teman. Dia nggak mau datang ke pestanya raja ya. Raja nggak didengerin ya, perintahnya tidak mau diturutin ya. Raja malu dong. Ada tamu-tamu, para pembesar-pembesar ya, ada pejabat-pejabat datang di pesta itu. Ratu Wasti nggak nongol-nongol. Maksud raja sebenarnya baik loh. Raja tuh pengen nunjukin loh, ini loh aku punya ratu loh, cantik loh ratuku. Bangga sebenarnya raja punya ratu seperti Ratu Wasti ya. Sebenarnya itu. Tapi Ratu Wasti tidak bisa menangkap hati sang raja ya, tidak bisa ngerti hatinya sang raja. Akhirnya bikin malu deh di dalam pesta itu ya. Mungkin ada infotainment juga kali ya, jangan-jangan ya, ngeliput gitu, liput gitu ya, infotainment meliput, ntar viral deh gitu kan. Apa kata dunia ya, seantero Persia heboh berita, nanti hashtagnya cuek, raja dicuekin ratu gitu ya, heboh viral, bikin malu ya. Akhirnya raja marah. Akhirnya raja mengambil keputusan, buang itu ratu ya. Ratu Wasti singkat cerita dibuang ya. Saat Wasti dibuang dari kerajaan Persia saat itu, tidak jadi ratu lagi ya. Akhirnya digantikanlah sama seseorang, orang biasa sebenarnya, orang Yahudi saat itu yang tinggal di daerah Persia, ikut sayembara kontes pemilihan ratu. Namanya Esther ya. Esther akhirnya menjadi seorang ratu ya. Dia menang, Esther terpilih, raja berkenan sama Esther. Dari sekian banyak gadis darah, hanya satu yang menjadi favorit raja, Esther namanya. Terpilih Esther, mendapat perkenanan raja, menjadi ratu akhirannya ya. Ternyata teman-teman, kalau kita teliti di kitab Esther, Esther itu punya attitude yang luar biasa ya. Ratu Wasti cantik di luar tapi dalamnya tidak ya. Esther cantik di luar, dalamnya juga cantik. Kenapa?
Esther itu punya sikap yang rendah hati loh. Wah, ini yang membuat Esther selalu mendapat perkenanan dalam hidupnya, teman-teman ya. Lihat, Esther itu punya penasihat ya. Sebelum dia masuk ke dalam istana raja, dia punya penasihat namanya Mordekai. Mordekai itu pamannya, teman-teman. Nasihat dari Mordekai, arahan dari Mordekai selalu diikuti sama Esther. Waktu Esther mau masuk ke dalam istana, waktu mau menjadi ratu, Mordekai bilang, "Jangan kasih tahu ya ke bangsaanmu, orang Yahudi. Jangan kasih tahu, diam-diam aja. Jangan kasih tahu." Esther ngikutin nasihat dari Mordekai. Dia mau membuktikan bahwa Esther itu mau diajar, mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan sama orang senior gitu ya. Sama si Mordekai tadi, pamannya sendiri, teman-teman. Esther punya sikap yang rendah hati. Waktu masuk ke dalam istana pun, waktu masa karantina selama 1 tahun, Esther mendapat kasih sayang dari orang lingkungan istana. Ini belum ngomong raja ya, belum. Ini baru pegawai raja juga. Ada seorang bernama Hegai. Hegai itu yang ngurusin masalah tentang perempuan-perempuan di dalam istana raja ya. Mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kira-kira gitu ya teman-teman ya, kira-kira begitu. Jadi ngurusin masalah perempuan di dalam istana kerajaan. Hegai itu ngurusin kayak hal-hal seperti itu. Hegai sayang banget sama Esther. Esther disayang sama Hegai, teman-teman. Kenapa? Esther menunjukkan kerendahan hatinya. Ya, attitude-nya pasti baik, sehingga si Hegai ini sayang banget sama Esther. Semua hal tentang raja yang Hegai tahu dikasih tahu. Nanti kamu begini ya. Esther dikatakan selalu ngikutin apa maunya Hegai. Apa yang disuruh sama Hegai. Nanti kamu begini. Hegai bilang apa? Esther selalu ngikutin. Esther menunjukkan sikap hati yang rendah hati. Akhirnya terbukti, teman-teman, terpilih Esther menjadi ratu. Esther mendapat perkenanan dari sang raja. Nggak cuma sampai di situ doang, teman-teman. Ya, waktu Esther sama raja pun, waktu bersama dengan raja sudah jadi ratu, waktu dia meminta segala sesuatu sama sang raja, ada 5 permintaan Esther, teman. 5-5-nya dikabulkan sama sang raja. Dan sikap hati Esther luar biasa. Kita harus tiru. Rendah hati sekali. Dia bilang gini, waktu dia meminta sesuatu sama sang raja Ahasveros itu, "Jikalau baik menurut pemandanganmu raja, aku ingin begini loh. Tapi apa yang kau pandang baik saja." Kira-kira begitu. Dia menunjukkan menundukkan dirinya, menundukkan kehendaknya pada kehendak sang raja. Apabila kau pandang baik saja raja, jadilah apa keinginanku ini. Dia serahkan kehendaknya pada kehendak sang raja. Wih, rendah hati, teman. Itu yang harus kita punya dalam hidup ini, ya. Teman, akhirnya kerendahan hati Esther lah yang selalu membuat Esther berkenan, ya. Bahkan sebelum minta sesuatu sama sang raja pun gitu ya, Esther sempat dibilang, "Apa sih keinginanmu?" kata sang raja. "Setengah kerajaanku pun akan kuberi buatmu." Wih, saking berkenannya demikian, teman-teman. Punya sikap yang demikian dalam hidup. Tiru Esther, teman-teman, dalam hidup ini ya. Saya mau katakan begini, teman-teman. Ratu Wasti sama Ratu Esther, dua-duanya punya kesempatan jadi sang raja, pernah menjadi sang raja. Tapi yang satu, Ratu Wasti, cuma sebentar, ya, nggak bisa nangkep hati sang raja, ditolak, dibuang, ya. Ratu Esther selalu rendah hati, selalu ngerti hati sang raja, selalu mau menyenangkan sang raja. Akhirnya selalu mendapat perkenanan dari sang raja. Setiap permintaan Esther selalu dikabulkan sama sang raja. Perkenanan sang raja selalu didapatkan. Perkenanan sang raja, hati raja-raja di tangan siapa? Di tangan Tuhan, ya. Mendapat perkenanan sang raja artinya mendapat perkenanan Tuhan, ya. Orang yang rendah hati akan diangkat sama Tuhan, ya. Perkenanan Tuhan pasti turun atas hidupnya. Kejar itu dalam hidupnya, gitu ya, teman-teman. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Contoh misalnya ada kisah tentang Saul dan Daud, ya. Dua-duanya pernah menjadi raja. Yang satu, Saul, ya, tidak taat sama perintah Tuhan. Disuruh apa, dia tidak lakukan apa maunya Tuhan. Anda bisa ikuti ya. Video sebelumnya saya sempat bahas tentang Saul, ya. Haman orang Agag, saya bahas di situ. Saul tidak taat dengan perintah Tuhan, ya. Akhirnya Tuhan mencabut perkenanannya. Dia tidak bisa menjaga kepercayaan Tuhan, tidak pernah bisa menjaga favornya Tuhan. Akhirnya Saul diberhentikan Tuhan menjadi raja. Perkenanan Tuhan hilang dari hidupnya, ya. Tapi berbeda dengan dengan Daud, maksud saya. Berbeda dengan Daud. Daud selalu dicatat di Alkitab, bahkan Daud selalu dicatat sebagai orang yang berkenan sama Tuhan. Ketika dia buat salah sekalipun, dia meresponi dengan benar, dengan sikap hati yang rendah hati. Waktu dia berbuat salah, saya mau bilang gitu, benar. Orang yang berkenan sama Tuhan bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Orang yang berkenan sama Tuhan bisa saja dia berbuat salah. Daud contohnya, ya. Apa Daud tidak pernah buat salah? Pernah buat salah, ya. Dia taruh Uria di depan tentaranya sendiri dengan harapan Uria mati, lalu istrinya diambil. Wih, jahat gak? Jahat, teman-teman. Daud berbuat kesalahan, tapi ketika dia ditegur sama Tuhan melalui Nabi Nathan saat itu, Daud merendahkan dirinya lagi di hadapan Tuhan. "Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku." Doanya Daud, ya. Jangan ambil rohmu Tuhan dariku, Tuhan. Betapa Daud ketakutan hilangnya Tuhan dalam hidupnya. Betapa Tuhan lihat segalanya. Jangan pernah ambil rohmu daripada aku, Tuhan. Daud merendahkan hatinya. Betapa pentingnya Tuhan dalam hidupnya dia. Merendahkan
hatinya di hadapan Tuhan ketika dia buat salah, ya. Kita semua pernah berbuat salah, teman-teman. Saya pernah jadi anak yang terhilang. Anda mungkin juga pernah menjadi anak yang terhilang. Tapi udah dong, jangan lama-lama gitu ya. Responi dengan benar, rendah hati sama Tuhan, datang lagi sama Tuhan, come home, come home, come home. Datang lagi sama Tuhan, berbalik. Perkenan Tuhan akan turun atas hidup kita, ya. Saya Johan Sugandi pamit undur diri. Jaga perkenan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.